Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya sukacita damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita. Saudaraku, sebelum melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kita. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam di dalam kehidupan kami. Di pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk bersyukur atas segala karunia-Mu. Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami mau Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan selalu memberkati sehingga pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk dapat memakai setiap berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Dan biarlah segala sesuatu yang kami miliki, kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Kami mau belajar di dalam firman-Mu yang akan kami dengar. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Rabu 19 Oktober 2022, tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 16. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ai akka nong malua dohamu, alai unang mari pinake haluauni, mangodingi hajahaton, songon akan aposo ni debatama tahe. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah dikatakan. Seorang narapidana baru keluar dari penjara. Sekeluarnya dari penjara, hidupnya berubah. Dulu dia terlihat sangat beringas, malas-malasan, senang berjudi. Dia sangat ditakuti di tempat di mana dia tinggal. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia katakan, banyak orang yang menuruti. Tetapi kehidupannya setelah keluar dari penjara tidak seperti itu lagi. Dia telah berubah dari seorang narapidana menjadi orang merdeka. Yang tadi terlihat sangat beringas, wajahnya berubah menjadi teduh. Tutur katanya lemah lembut, membawa sukacita damai sejahtera bagi banyak orang. Hidupnya jauh dari kejahatan, tidak lagi hidup hura-hura, hidup di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup seorang yang berubah dari narapidana menjadi orang yang menjadi lebih baik tidaklah mudah. Tetapi itulah panggilan kita sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Hidup kita yang tadinya penuh dosa, nista, tak berguna, kini telah merdeka karena Yesus Kristus memerdekakan kita. Renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk hidup menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka bukan berarti kita bebas merdeka melakukan apa saja seturut dengan apa yang kita kehendaki. Melainkan orang yang merdeka berarti kita merdeka tidak lagi ditindas oleh dosa-dosa. Tidak lagi dikekang oleh keinginan-keinginan daging yang menyesatkan kehidupan kita. Dalam renungan kita pada hari ini, secara khusus dalam kitab 1 Petrus 2, Petrus menasihatkan umat Tuhan agar hidup menjadi kesaksian.
Mereka yang hidup yang sudah diubah oleh Tuhan harus menjadi saksi bagi dunia, sehingga dunia dapat melihat dan mengenal Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Allah tentulah tidak di dalam kata-kata semata, tetapi seluruh kehidupan kita menyaksikan kebesaran Allah telah menyertai kehidupan kita. Hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba yang taat, yang selalu meletakkan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Meletakkan segala kehendak Allah di atas dari segala keinginan-keinginan kita. Hiduplah menurut kehendak Tuhan, menjauhi segala kejahatan, menjauhi segala dosa-dosa, keinginan daging yang menyesatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan adalah pewaris dan warga kerajaan Allah. Kita masih hidup di bumi, tetapi di bumi ini kita adalah perantau. Kalau Petrus mengatakan adalah pendatang, yang dimana satu waktu kita akan kembali pulang kepada Allah. Dan tentu tempat kita berpulang adalah surga. Sekalipun kita masih di bumi ini, kita tidak boleh hidup terkontaminasi oleh arus dunia. Tetapi sebagai orang yang menjadi milik Allah, sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup menurut kehendaknya. Hidup kita harus menjadi warna yang indah. Hidup kita menjadi perasa yang membuat rasa menjadi lebih nikmat. Sehingga kehidupan di bumi ini tidak lagi menjadi kehidupan yang menyusahkan, kehidupan yang membuat kita menderita jauh dari harapan-harapan. Tetapi dengan kehadiran kita sebagai hamba Allah, orang yang sudah dimerdekakan, hidup ini menjadi sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah sebagai hamba Allah yang menjadi berkat dimanapun saudara berada. Biarlah kita tetap menjadi orang yang merdeka sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan menguatkan dan memperlengkapi kami. Tuhan memulihkan kehidupan kami, memenangkan kami, dan menjadikan kami orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami yang telah Engkau merdekakan, hidup di dalam kebenaran dan taat sebagai hamba-Mu. Mampukan kami Tuhan, di dalam derasnya arus pencobaan, gelombang dunia yang menghempas kehidupan kami mau tetap dimenangkan di dalam kuat kuasa Allah. Dan biarlah sampai Maranatha tiba, kami didapati tetap setia. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, mampukan kami melakukannya di dalam Tuhan. Sehingga kami percaya perkenanan-Mu akan memberkati setiap pekerjaan kami. Dan apapun yang kami kerjakan akan berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk memakai setiap berkat Tuhan dengan baik. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Allah Bapa yang baik, kami berdoa bagi saudara kami yang berjuang, yang bergumul di dalam kehidupannya. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka selalu berharap kepadamu. Biarlah Engkau menunjukkan jawaban, menunjukkan jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dan bergumul. Demikian juga bagi mereka yang sedang sakit. Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan, memberkati obat dan makanan, memberkati dokter, para medis dan keluarga yang merawat. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu boleh Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah iman mereka tetap kuat dan teguh berharap kepadamu. Biarlah mereka selalu dimenangkan di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami dimanapun berada.
Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami puji dan kami sembah Engkau ya Allah. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.